Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam renungan mingguan Gereja San Barto. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Satu pertanyaan yang muncul di dalam benak kita semua, mengapa Yesus perlu dibaptis? Atau apa makna pembaptisan Yesus? Dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam hidup menggereja, kita tentu paham pembaptisan itu adalah tanda penghapusan dosa asal. Juga pembaptisan itu tanda kita diterima menjadi anggota gereja dan diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli-ahli waris di dalam kerajaan Allah. Maka pertanyaannya adalah, kalau Yesus dibaptis, apakah dia adalah seorang pendosa? Bukankah baptisan Yohanes itu adalah suatu baptisan pertobatan? Atau apakah Yesus ingin masuk suatu agama tertentu? Para saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Yesus tidaklah berdosa, dan tentu Yesus tidak ingin masuk ke dalam suatu agama tertentu. Apalagi tentu Yesus tidak dibaptis untuk menjadi seorang Kristen, karena pada waktu itu Kristen belum ada. Bahkan kita menyebut diri sebagai orang-orang Kristen karena kita percaya kepada pribadi Yesus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, makna pembaptisan Yesus itu pertama-tama mau mengatakan bahwa Yesus memiliki solidaritas yang total. Dengan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap Yesus, halnya mau mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menjadi manusia secara total. Ia sama seperti kita manusia, kecuali di dalam hal dosa. Di dalam pembaptisan yang diterima oleh Yesus, sebenarnya Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan para pendosa. Ini mau mengatakan bahwa Yesus solidar dengan para pendosa, dengan kita manusia. Yang kedua, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pembaptisan itu juga menjadi suatu momen penegasan akan identitas diri Yesus. Dengan pembaptisan, Yesus ditegaskan bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi, yang kepadanya Allah berkenan. Maka dengan pembaptisan itu sebenarnya identitas Yesus sebagai Mesias dinyatakan kepada kita semua. Dan Yesuslah yang menjadi Mesias yang akan memimpin kita keluar dari perbudakan dosa. Sebagaimana dulu Musa dalam perjanjian lama memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, demikianlah halnya Yesus dinyatakan kepada kita hari ini bahwa dialah Mesias yang memimpin kita keluar dari perbudakan dosa. Yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, pembaptisan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini sebenarnya mengingatkan kita akan gambaran Mesias apakah Yesus itu kelak. Kita tahu di dalam pembaptisan Yesus itu ditenggelamkan ke dalam sungai Yordan, dan kemudian dia keluar dari sungai Yordan. Ketika Yesus ditenggelamkan ke dalam sungai Yordan, halnya mau mengatakan atau halnya melambangkan bahwa kelak Yesus itu akan menderita dan mati. Sementara ketika Yesus keluar dari air, itu melambangkan kebangkitannya. Sehingga dengan pembaptisan yang kita rayakan pada hari ini, halnya mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan menderita. Yesus itu adalah Mesias yang akan membebaskan kita dari dosa lewat jalan penderitaan, wafat, dan salib. Maka saudara-saudariku yang terkasih,
kita semua tentu diingatkan kembali akan pembaptisan yang kita sudah terima. Tentu ketika kita sudah dibaptis, dosa asal kita itu sudah dihapuskan. Kita juga sudah diangkat menjadi anggota di dalam gereja, dan kita tentunya menjadi anak-anak Allah, memiliki hak ahli waris di dalam kerajaan surga. Tapi jangan lupa saudara-saudariku yang terkasih, bukan berarti ketika kita dibaptis keselamatan itu otomatis menjadi milik kita. Buktinya apa saudara-saudariku yang terkasih? Ketika kita dibaptis, kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu tidak hilang begitu saja. Ketika kita dibaptis, toh kecenderungan untuk berbuat dosa itu tetap ada. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, apa makna pembaptisan yang kita terima? Saudara-saudariku yang terkasih, memang ketika kita menerima pembaptisan itu, kita diberikan rahmat khusus. Ketika kita jatuh, kita bisa kembali, kita bisa menerima rahmat keselamatan itu kembali. Maka yang diperlukan dari kita semua saudara-saudariku yang terkasih, terutama lewat rahmat pembaptisan yang telah kita terima, kita diajak untuk setia mendengarkan Yesus yang adalah anak Allah. Dialah Mesias. Kalau kita setia mendengarkan Dia, maka Ia akan memimpin kita keluar dari perbudakan dosa. Dia akan memimpin kita keluar dari kelemahan-kelemahan kita. Maka dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dalam hari Minggu ini, dalam perayaan ini, Nabi Yesaya mengatakan begini, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup." Dan bacaan kedua, surat pertama Rasul Yohanes mengatakan demikian, mengatakan hal yang senada. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, lewat pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini, dan juga lewat pembaptisan yang kita terima masing-masing, kita semua diajak untuk secara bebas semakin mencintai Allah. Mengapa kita harus mencintai Allah secara bebas? Karena kita ini bukanlah robot. Tuhan Allah tidak mengambil kecenderungan atau kelemahan manusiawi kita untuk berbuat dosa, tidak. Kelemahan-kelemahan, kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu tetap ada. Oleh karena itu dibutuhkan kehendak bebas untuk apa? Untuk selalu setia mendengarkan Yesus di dalam hidup kita. Dan bukti kalau kita mencintai Dia secara bebas adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga lewat perayaan hari ini kita sungguh-sungguh disadarkan untuk semakin mensyukuri rahmat baptisan yang kita terima. Dan mari kita mensyukuri rahmat baptisan itu dengan apa? Dengan selalu setia mendengarkan Yesus dan setia mentaati perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan.